Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Urzamzani Fauzia. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat masih SMA dahulu, yaitu pengalaman saya saat berpartisipasi dalam upacara pembukaan Porseni tingkat MA se-Jawa Timur. Karena madrasah saya menjadi partisipasi dalam kegiatan tersebut, maka sekolah jadi mengeluarkan siswanya untuk menyambut para tamu yang ada dalam kegiatan tersebut. Nah, karena sekolah saya memiliki siswa yang cukup banyak, jadi sekolah mengeluarkan sekitar 80 penari untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, saya berpartisipasi sebagai penari kipas karena pada saat itu masa peralihan dari COVID-19, jadi perlu waktu yang lama untuk menampilkan tarian yang bagus. Nah, pada saat itu kami satu kelompok dilatih oleh pelatih dari Sanggar Tari yang ada di Jombang. Kami menampilkan 3 tarian, yaitu yang pertama tari remo bolet yang merupakan ciri khas dari kota Jombang sendiri. Yang kedua tari kipas, saya berpartisipasi dalam tari kipas tersebut. Lalu tari gunungan itu yang menjadi bukan ikon namun yang menjadi dasar kekuatan dalam tari-tarian tersebut. Nah, karena pada saat itu tidak semua anggota penari memiliki dasaran penari, jadi kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk berlatih. Awalnya kita berlatih itu di bulan akhir tahun, sekitar bulan November, karena awalnya Porseni itu pembukaannya dilakukan di akhir tahun. Namun karena saat itu pandemi mulai meningkat lagi kasusnya, maka acara pembukaan Porseni tersebut diundur beberapa bulan setelah latihan kami. Jadi beberapa bulan sebelum penampilan itu sempat vakum karena adanya COVID tersebut. Lalu pada bulan Januari kami dikabarkan dari madrasah bahwa Porseni akan dilakukan kalau tidak salah itu sekitar bulan Maret. Nah, dari itu kita mulai latihan dari awal lagi karena sudah beberapa bulan itu vakum tidak latihan, maka banyak anak-anak yang lupa. Jadi pada saat itu kita berlatih mulai dari awal lagi di bulan Januari. Saat itu masih awal-awal masuk tatap muka, jadi masih setengah-setengah. Namun kita berlatihnya itu di pagi hari jam 10 hingga sore. Jadi, walaupun kami masih ada tanggungan untuk sekolah, kita diberi dispen dari madrasah untuk melakukan persiapan dari tarian tersebut. Setelah beberapa bulan kami sudah hafal dan cukup lancar, kita latihannya pun mulai diseringkan lagi menjadi setiap hari. Kan awalnya hanya 3 kali dalam 1 minggu, mulai 2 minggu sebelum acara dimulai, jadi latihannya dilakukan secara tiap hari. Namun saat mendekati latihan tersebut, anak-anak pun sudah mulai capek, jadi banyak yang nggak ikut latihan karena sudah mulai bosan, karena latihannya sudah cukup lama berbulan-bulan. Takutnya nanti anak-anak pada mikir nanti kalau tidak jadi lagi, jadi anak-anak mulai loyo latihannya. Terus kemudian waktu H-1 minggu, pelatih yang dari luar tersebut mulai menggerakkan lagi agar anak-anak itu bisa lebih serius lagi, karena ini itu tingkat Jawa Timur. Awalnya itu saya dan teman-teman sempat takut karena yang mengajari kami menari itu orangnya cukup tegas namun sangat profesional. Jadi saya cukup bangga bisa diajari oleh ibu tersebut karena beliau memang sangat pandai menari. Lalu kemudian setelah latihan yang mulai sering itu tadi, mendekati hari H
sekitar 3 hari sudah mulai persiapan, mulai dari make up, baju, terus properti yang lainnya itu sudah mulai disiapkan oleh para guru-guru kami, sehingga pada H-2 kita melakukan gladi kotor di GOR Kabupaten Jombang. Pada saat itu masih cukup bingung karena harus adaptasi lagi dengan lingkungan, namun untuk itu masih gladi kotor. Kemudian besoknya itu gladi bersih. Kita sudah latihan yang benar-benar latihan dari pagi hingga sore, lalu itu sudah dibagikan mulai dari kostum dan properti yang lainnya. Terus keesokan harinya kan hari H, jadi kita disuruh istirahat oleh pelatih kami. Besok paginya itu jam 6 itu harus sudah mengumpul di GOR karena penarinya yang cukup banyak, jadi untuk persiapan kita melakukannya cukup lama. Karena dari madrasah sendiri tidak hanya mengeluarkan penari tapi juga paduan suara dan anggota 3B yaitu pramuka, paskib, dan PKS untuk mendampingi para tamu saat memasuki ruangan. Lalu para penari itu bersiap di ruang properti yang disiapkan di GOR dari jam 7, padahal penampilan itu dilakukan jam 1 siang. Jadi dari pagi itu sudah make up, sudah segala macam. Lalu saat mulai mendekati jam 1, semua penari pun sudah siap. Lalu waktu jam 12 semua sudah siap, sudah tinggal tampil. Kita ternyata waktu dari kegiatan tersebut itu sedikit molor, jadi kita diberi waktu untuk melakukan makan siang dahulu. Setelah itu kami briefing bersama penari kami. Di situ penari kami memberikan saran, memberikan semangat untuk kami, memberikan wejangan agar tetap semangat, karena meskipun ada kurangnya, ada yang lupa, itu tidak apa-apa, diberi wejangan gitu dan diberi semangat. Jadi anak-anak itu jadi lebih tenang karena dukungan dari penari dari ibu pelatih tersebut. Lalu setelah penampilan, kami semua merasa lega melihat penampilan kami sendiri ternyata sangat memuaskan. Lalu penari kami juga mengatakan apapun yang terjadi tadi, baik buruknya kalian tetap murid ibu. Hal itu membuat kami semua jadi merasa sangat terharu karena selama ini ibu yang mengajari kami itu sangat tegas. Ternyata ibu memiliki hati yang lembut untuk mengajari kami dari awal hingga akhir. Karena hal tersebut menjadi pengalaman saya yang paling berkesan, karena awalnya saya sendiri pun tidak memiliki dasaran sebagai penari. Saya jadi bisa menari dan sampai sekarang jadi lebih suka menari meskipun dengan masih gerakan yang kaku. Karena kegiatan tersebut yang merupakan pengalaman yang paling berkesan, dan saya sangat bahagia bisa bertemu pelatih saya yaitu Bu Inggit, dan dari madrasah saya sendiri Bu Nova dan Bu Okta yang telah mendukung dari awal hingga akhirnya acara, dan guru-guru MAN 1 juga yang sudah memberikan fasilitasnya secara sangat baik. Kami sangat bersyukur dan sangat bangga pada diri saya sendiri, dan kami pun merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari pembukaan acara yang seperti itu, karena ini pertama kalinya saya mengikuti kegiatan yang ada di Jawa Timur, yang tingkatannya Jawa Timur. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.